Dan pada hari ini kita akan merakit sebuah PC yang nanti akan kita gunakan untuk simulator pesawat tempur. Penasaran bagaimana? Kita saksikan berikut ini. Halo Armas Mark, kembali lagi dengan gue Adnan Dodi Prakoso dan kembali lagi di channel Adnan Dodi. Nah, di channel ini kita akan banyak membahas tentang dunia penerbangan, dunia militer, dunia aviasi, dan dunia taruna. Sesuai yang gue sampaikan tadi di depan, mungkin hari ini kita akan sedikit melenceng dari topik kita ya tentang dunia militer atau dunia penerbangan. Namun ada sedikit hubungannya ya, karena kita akan merakit sebuah PC yang akan kita gunakan sebagai simulator pesawat tempur. Dan gue selalu mengingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini agar channel ini dapat bisa berkembang dan juga memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian. Oke, ngomong-ngomong tentang merakit PC ya, mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu bahwa akhir-akhir ini harga-harga komponen PC meroket naik. Namun ini gue rakit sebelum harga-harga tersebut naik. Nah, nanti mungkin gue berikan harga-harga yang gue dapatkan di sini, pembelian di kurang lebih awal tahun 2021. Jadi harga masih ya belum terlalu melonjak tinggi lah. Langsung saja, kenapa gue mau membuat PC ini? Karena gue ingin membuat sebuah device simulator untuk di rumah dan juga dengan berbasiskan game simulator kita bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Nah, nanti bagaimana gamenya akan gue jelaskan di belakang. Nah, langsung saja kita bahas untuk komponen-komponen yang gue gunakan di sini, untuk komputer yang gue pakai di sini. Mulai dari prosesor, gue menggunakan Intel Core i5 generasi ke-10, tipenya adalah 10400F. Di sini gue menggunakan tipe F karena harga tipe F lebih murah daripada tipe yang tanpa F, karena tipe F di sini tidak menggunakan VGA yang tertanam di dalam prosesor ini, jadi harganya lebih murah. Dan Intel Core i5 generasi 10 ini sudah cukup powerful menurut gua karena dia sudah memiliki 6 core, 12 thread, dan juga base clocknya di 2,9 GHz dan maksimal di 4,3 GHz. Gua waktu itu mendapatkan harga ini di sekitar 2.100.000 di online shop. Ya cukup worth it lah untuk harga segitu. Oke, yang selanjutnya untuk mendukung prosesor ini, gue tentunya harus menggunakan motherboard yang mendukung untuk Intel generasi ke-10, sehingga gue menggunakan ASRock B460M. Nah, kenapa gue di sini menggunakan ASRock B460M? Di sini gue menggunakan ukuran MATX karena gue tidak mau membuat ukuran PC yang terlalu besar, sehingga gue menggunakan ukuran MATX yang ya menurut gue standar lah, dan juga bisa mendukung untuk SSD NVMe, sehingga untuk penyimpanan data juga bisa cepat dan untuk processing datanya juga bisa cepat. Dan juga yang gue suka di sini dari desainnya sendiri, bisa kalian lihat untuk B460M di sini sudah menggunakan armor ya, pendingin, thermal sink yang terbuat dari besi, dan ya cukup keren dah. Dan juga sudah ada LED di bagian belakang dari motherboard itu sendiri ini. Dan di sini gue mendapatkan harga sekitar 1.450.000 untuk Asus B460M Pro 4 ini. Oke, selanjutnya nah ini dia yang sangat susah dicari dan sekarang harganya sangat melambung tinggi ya, adalah VGA card. Nah,
Dan ini gue memilih GeForce GTX 1650 Super. Dia sudah 4 GB GDDR6. Kenapa gue milih ini? Yang pertama adalah ini adalah VGA budget yang sudah cukup powerful untuk mendukung game-game AAA dan juga nanti game-game yang akan gue mainkan simulator pesawat tempur itu. Dan di sini gue memilih merek Colorful karena ya dia cukup murah, di antara yang lainnya cukup budget juga. Dan ini gue mendapatkan dengan harga 3 juta rupiah. Dan waktu itu ya ini sudah cukup naik, cuman tidak terlalu naik sampai dengan saat ini. Oke, yang selanjutnya untuk hard disk gue menggunakan M.2 NVMe merek XPG SX6000 Lite 256 GB. Gue menggunakan ini untuk operating sistemnya, yaitu Windowsnya, khusus untuk operating sistemnya saja menggunakan ini agar nanti untuk processing bootnya, startupnya PC itu cepat. Gue mendapatkan ini dengan harga Rp600.000 dan menurut gue ya cukup worth it juga dengan harga yang murah. Kita mendapatkan NVMe dengan kecepatan yang cukup powerful. Walaupun penyimpanan hanya 256, ya sesuai dengan kebutuhan untuk operating system saja. Oke, sebelum gue lanjutkan, sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, gue lanjutkan. Untuk RAM, di sini gue menggunakan XPG Spectrix D41 DDR4 8x2 GB atau 16 GB totalnya. Kenapa gue di sini menggunakan ini? Yang pertama, ini harganya cukup affordable dan juga sudah speednya di 3000 mHz, dan cukup mendukung lah untuk mendukung prosesor dari Core i5 sendiri di sini. Dan yang kedua ya favorit gue, karena di sini gue mau membangun PC tidak hanya performanya saja tapi dari sisi tampilan pun juga oke. Jadi sini ada LED-nya yang bisa menyala. Salah satunya di sini untuk estetika dari PC gue nanti akan jauh lebih bagus untuk menggunakan. Oke, dan di sini gue mendapatkan harga di 1.350.000. Power supply gue menggunakan Deepcool DN500. Ini 500 watt untuk mendukung dari prosesor di sini, dan juga VGA card GTX 1650 Super ini cukup dengan DN500 watt. Kenapa gue memilih power supply Deepcool ini? Yang pertama karena jelas yang harga cukup affordable dan kualitasnya juga sudah cukup baik. Dan yang kedua, untuk kabelnya sendiri dia sudah full black dan flat ya. Jadi untuk nanti kabel manajemen di PC-nya juga akan rapi. Dan di sini gue mendapatkan harga di Rp500.000. Cukup affordable juga untuk buat PC budget juga. Lalu yang selanjutnya di sini gue menambahkan WiFi, karena di sini untuk motherboard gue belum terdukung WiFi secara internal, jadi gue menggunakan TP-Link ya standar lah. Untuk WiFi gue mendapatkan harga di Rp75.000. Lalu gue menambahkan satu fan case di sini merek ID Cooling untuk mensupport dari all-in-one water cooling. Di sini gue menggunakan ID Cooling Zoomflow 240 XT. Di sini kenapa gue memilih Zoomflow 240 XT? Yang pertama jelas harganya cukup affordable dibandingkan I/O water cooling lainnya. Di sini gue mendapatkan dengan harga Rp1.050.000 dan sudah komplit. Ada kita mendapatkan dua fan case, lalu juga ada pendinginnya dan juga untuk pendingin dari si prosesor itu sendiri. Dan kualitasnya menurut gue juga bagus banget. Gue di sini menggunakan yang Snow White Edition atau warna putih ya, karena gue mau membuat PC temanya warna putih. Nanti bisa kalian lihat di hasil PC yang sudah jadi. Nah, lalu untuk casingnya sendiri gue menggunakan Dark Flash DLM22 yang warnanya putih ya. Di sini gue menggunakan Dark Flash DLM22 ini, yang pertama alasan gue untuk casingnya sendiri sudah menggunakan engsel buka tutup, sehingga cukup gampang kalau kalian ingin
show off dari setup kalian, dan juga sudah menggunakan tempered glass. Nah, di sini gue mendapatkan casing tersebut dengan harga Rp550.000, cukup bagus juga. Nah, cuman untuk kekurangannya di casing DLM22 ini, menurut gue bagian depannya sendiri dia tidak ada lubang angin atau filter untuk masuk input udara, sehingga memiliki bagian output saja. Itu komponen-komponen yang gue gunakan untuk perakitan PC untuk simulator pesawat tempur ini sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perakitannya. Oke, di perakitan ini kita mulai dengan pemasangan dari motherboard. Di sini gue menggunakan ASRock B460M Pro 4. Seperti biasa kita unboxing terlebih dahulu. Ada manual book di sini dan juga kelengkapan seperti baut dan juga penutup dari casing. Nah, seperti inilah bentuk dari motherboard ASRock B460M Pro 4. Yang selanjutnya kita akan memasang prosesor. Gue menggunakan Intel Core i5 generasi ke-10. Kita buka terlebih dahulu untuk penutupnya. Kita sesuaikan dengan arah petunjuk pemasangan dari prosesor itu sendiri. Lalu jangan lupa kita tutup dan kita kunci. Jangan lupa untuk dilepas penutupnya. Lalu yang selanjutnya adalah pemasangan dari M.2 NVMe SSD ini. Kita buka terlebih dahulu untuk armor pelindungnya atau heatsinknya. Setelah itu kita buka, kita pasang SSD NVMe-nya sesuaikan dengan colokannya. Lalu setelah selesai kita lepas stiker heatsink dan kita pasang heatsink. Jangan lupa untuk dipasang kembali baut yang ada. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke pemasangan RAM. Di sini gue menggunakan Spectrix D41. Lalu untuk pemasangan jangan sampai salah karena di sini gue menggunakan 4 slot dan gue hanya menggunakan 2, jadi harus diberikan sela 1 space untuk pemasangan RAM itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah pemasangan ke casing. Di sini untuk kabel manajemen sudah gue pasang sebelumnya. Nah, lalu untuk pemasangan kabel jangan sampai terbalik, sesuaikan dengan pin yang ada di power supply dan di motherboard. Nah, ini adalah pemasangan wiring kabel. Kita usahakan serapi mungkin. Dan yang selanjutnya adalah pemasangan dari VGA card. Gue menggunakan Colorful GeForce GTX 1650 Super. Untuk pemasangannya kita pasang kepada slot di PCIe dan juga jangan lupa untuk di lock pada bagian belakang casing. Dan di sini kita menggunakan power supply untuk menenagai VGA ini. Lalu yang selanjutnya adalah pemasangan dari water cooling. Kita pasang thermal paste nya terlebih dahulu di prosesornya. Kita pasang water block. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pengetesan dari PC yang sudah kita rakit tadi. Di sini kita lihat untuk VGA, graphic cardnya sudah terdetek ya, Nvidia GeForce GTX 1650 Super. Lalu di sini sudah tertampil informasi-informasinya, masuk ke PCIe, dan seperti inilah untuk memorinya di 4096 MB atau 4 GB. Nah, di sini kita akan cek di Cinebench R15. Untuk tadi OpenGL-nya sudah tertampil di 90,45 fps. Sudah cukup baik juga untuk kelas game-game ringan sampai dengan berat. Dengan menggunakan GTX 1650 Super dan juga
Intel Core i5 generasi ke-10 dengan 16 GB RAM. Oke, untuk pengetesannya sudah selesai. Untuk CPU-nya tercatat di 552 CB. Untuk sistemnya sudah terdetek juga untuk Core i5 10400F, 6 core 12 thread 2,91 GHz. Nah, inilah untuk hasil dari pengecekan di Cinebench R15. Di permainannya langsung, di sini gue menggunakan face tracking, jadi kita bisa menoleh ke kanan dan ke kiri seperti yang ada di gambar. Kita coba saja untuk performance dari PC-nya sendiri. Kita lihat untuk FPS masih di 93 FPS. Sekarang kita coba untuk bermanuver. Kita launch missile, cek. Oke, masih 90 FPS di situ, dan tampilan di GPU masih 97%, CPU-nya 74%. Untuk penggunaan RAM-nya di kurang lebih 13 GB, karena tadi untuk RAM kita kan menggunakan 16 GB. Ini cukup smooth ya kalau gue lihat untuk pergerakannya. Tidak. Kita launch missile dan hit. Oke. Semuanya di medium ya, antara medium ke high. Jadi tidak terlalu maksimal juga, namun juga tidak terlalu low untuk kualitas gambarnya, dan FPS-nya masih oke di sekitar 87 FPS. Nah, sekarang kita lihat untuk detail dari cockpitnya sendiri, bisa kalian lihat di sini cukup detail ya. Dan bisa kalian lihat juga untuk detail dari tombol-tombolnya. Semua tombol di sini bisa kalian tekan dan berfungsi semua. Seperti contoh seperti ini, kalian bisa lihat untuk fungsi-fungsi dari tombol-tombolnya masih bisa kalian gunakan semua. Nah, lalu kita lihat untuk tampilan dari luarnya seperti ini. Kalian lihat untuk tekstur dari pesawatnya cukup detail ya, dan untuk siluet dari pesawat atau bayangan pesawatnya pun juga cukup bagus. Dan lihat lebih dekat lagi untuk armamennya seperti ini. Kita membawa M9X dan MRAM M120. Untuk detail pesawatnya seperti ini, sampai ke cockpitnya pun terlihat sangat jelas. Untuk detail pesawatnya seperti ini. Untuk pesawat musuhnya seperti ini. Ini di modul adalah Su-27. Cukup jelas juga di sini. Untuk detail pesawatnya bisa kita lihat dari bagian depan, samping, kanan, bawah, cukup jelas. Dan ini adalah settingan di medium ya, sudah cukup bagus juga. Nah, itu tadi kalian sudah lihat bagian perakitan serta tes dari performance dari PC yang gua rakit di sini. Nah, selanjutnya pasti kalian masih bertanya-tanya, Bang, untuk simulator pesawat tempurnya itu apa sih? Nah, di sini simulator pesawat tempur di sini gua menggunakan DCS atau Digital Combat Simulator. Nah, di sini menurut gua cukup realistis dengan berbagai macam platform pesawat yang disediakan. Ada F-16, F-15, F-14, F-18 Hornet dan lain sebagainya. Dan cukup real, seluruh kokpit dapat kalian operasikan dengan berbagai macam fungsinya masing-masing. Kita bisa melaksanakan online game dengan teman-teman yang lain. Nah, di sini gua bergabung dengan komunitas GVAW atau Garuda Virtual Air Wing. Di mana teman-teman di sini adalah military enthusiast. Mereka memiliki hobi tentang kemiliteran, memiliki hobi yang sama, yaitu untuk menerbangkan pesawat. Nah, jadi di sini merupakan alternatif bagi kalian yang mungkin belum kesampaian untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur. Di sini kalian bisa bermain bersama kita di game DCS ini, dan juga kita bisa bertemu di game tersebut. Di game ini banyak sekali fitur-fitur yang dapat digunakan. Kita bisa melaksanakan peperangan udara ke udara atau air to air.
dan juga kita bisa melaksanakan peperangan dari udara ke darat, dan juga kita bisa melaksanakan misi, air refueling, night flight atau terbang malam dan sebagainya. Dan itu menurut gue sudah cukup realistis untuk bagi kalian yang ingin merasakan sebagai pilot pesawat tempur. Dan juga kalian juga bisa mengganti skin atau tampilan-tampilan pesawat yang berada di Indonesia sendiri. Nah, di DCS ini gamenya adalah free, jadi kalian bisa download di standalone di website DCS official, ataupun kalian juga bisa mendownload via Steam. Nah, apabila kalian ingin menggunakan pesawat yang jauh lebih canggih seperti F-16 Fighting Falcon, F-18 Hornet, nah kalian harus membeli modul tersebut di game. PC ini cukup budget dengan total harga kurang dari 11 juta pada waktu itu, dan kalian juga sudah bisa bermain atau mencoba mengendalikan pesawat tempur di game DCS atau Digital Combat Simulator. Nah, bagi kalian yang tertarik, silakan untuk join di game DCS ini dan bergabung di komunitas GVAW atau Garuda Virtual Airwing, dan gue tunggu kalian di sana. Itu saja yang dapat gue sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan juga sekali lagi gue mengingatkan bahwa untuk kalian yang belum subscribe di channel YouTube ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah, dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update video tentang penerbangan di channel gue ini. Terima kasih atas perhatian kalian, salam Airman.